Makna yang pertama itu bahwa sesungguhnya Allah SWT menjadikan kita untuk beribadah. Kalau masalah dunia, hukum asalnya Allah jadikan halal. Kalau masalah ibadah, hukum asalnya jadikan haram. Nah, mengeluarkan dari hukum asal perlu dalil. Ya, mengeluarkan dari hukum asal perlu dalil. Baik dalil yang mengharamkan maupun dalil yang menghalalkan. Kalau hukum asalnya haram, perlu dalil yang menghalalkan. Kalau hukum asalnya halal, perlu dalil yang mengharamkan. Jadi kalau ada orang mengharamkan suatu makanan, yang ditanyakan mana dalil yang mengharamkan. Karena hukum asalnya makanan ini halal. Oh enggak, saya enggak sanggup makannya. Antum enggak makan itu enggak mengharamkan sesuatu. Sebab Nabi SAW, dia pernah makan, dihidangkan kepadanya dab, yaitu kadrun. Iya, kadrun, kadal gurun. Kan lebih bagus kadrun daripada biawak. Iya kan? Kadrun itu bisa dimakan. Dan Masya Allah, kata yang memakan, luar biasa faedahnya. Nah, kalau mau tahu coba aja. Kalau mau tahu coba saja, luar biasa katanya. Tapi saya tidak bisa. Nah, walaupun bagus katanya, tapi tidak bisa. Nah, Nabi SAW tidak makannya. Nah, ketika Nabi tidak makan langsung haram? Tidak. Kenapa tidak langsung haram? Ini masalah duniawi. Hukum asalnya boleh. Jelas? Nah, bila ada suatu ibadah, Nabi tidak lakukan, tapi dilakukan oleh orang jahiliyah. Nabi tidak lakukan. Nah, otomatis boleh atau tidak? Ya enggak. Nah, beda antara kedua hukum. Ini dia tak lakukan, tidak langsung haram. Kan hukum asalnya halal. Kecuali ada dalil yang melarang. Tidak ada dalil melarang. Nah, ibadah-ibadah yang dilakukan oleh orang-orang masa itu, lalu Nabi tidak melakukan. Bahkan melarang mengikuti itu. Maka otomatis jadi haram. Karena hukum asalnya memang haram. Kenapa mesti Nabi larang? Karena barangnya ada. Maka dilarang. Kalau tidak ada zaman Nabi, jangan tanya kenapa Nabi tidak larang. Barangnya enggak ada. Jelas? Ada enggak orang sekarang, maaf, ada enggak orang di zaman Nabi selesai dikuburkan orang, malam pertama ngumpul di rumah mayat? Ada enggak? Enggak. Ada pun enggak? Memang antum hidup zaman itu? Hah? Ada enggak? Ya enggak ada. Jelas? Malam kedua. Ada enggak? Enggak juga. Malam ketiga. Ada enggak? Terus apa yang mau dilarang Nabi memang enggak ada? Makanya jangan tanya dulu, mana Nabi melarang orang tahlilan? Iya memang enggak ada di zaman Nabi. Kan kembali ke kisah siapa namanya? Syekh Ahmad Didat, waktu diundang debat oleh orang Syiah ke Iran, ke Teheran. Dia tahu orang itu sangat mensucikan mazhabnya. Tidak boleh bawa sendal ke dalam. Tidak boleh bawa sendal ke dalam. Kalau Ahlussunnah boleh tidak bawa sendal ke dalam masjid? Bapak kan sudah haji, dah umroh, masa tidak paham juga? Boleh kan? Bahkan sholat pakai sendal boleh enggak? Ya boleh. Nah, asal jangan di Masjid Zaid bin Sabit. Nah, ya. Kalau nak sok ke sendal di lapangan. Nah, kaum muslimin dan muslimat ada ilatnya. Jadi oleh Syekh, sendalnya sengaja dikepit di bawah ketiaknya, dibawa ke dalam masjid. Lalu petinggi-petinggi Syiah melihat itu, tidak tahan mereka. Syekh, ke mana Pak bawa sendal ke dalam masjid? Syekh sengaja dia bilang, dulu di zaman Nabi SAW terkenal orang Syiah suka curi sendal di masjid. Jadi tidak terpikir oleh mereka masalah yang dituju oleh yang terpikir adalah
tuduhan orang Syiah pencuri, itu yang tertuduh. Padahal Syiah bukan itu yang dia tuju. Dan apa kata mereka? Ya Syekh, taqillah ya Syekh. Oh, Syiah enggak ada zaman Nabi katanya. Selesai debat, enggak jadi. Karena mereka nak katakan Syiah sudah ada zaman Nabi. Sekarang mereka jawab langsung, Syiah enggak ada zaman Nabi. Berarti kalau enggak ada zaman Nabi berarti terlarang. Jelas? Ya enggak ada zaman Nabi ajaran itu. Berarti ajaran terlarang. Kan ada buah larangan. Ini adalah paham terlarang ini. Bapak. Yarhamukallah. Jadi ada paham terlarang, ada buah terlarang, ada kawasan terlarang, ada cinta. Jadi walaupun cinta tapi terlarang. Jadi ada cinta Allah, cinta terlarang. Ada enggak? Ada cinta pada Allah yang terlarang? Subhanallah. Ada enggak? Terjadi khilaf. Kalau cinta tak ada akadnya terlarang. Apapun. Jelas? Akad kita dengan Allah apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, bila ada orang mengkultuskan wali, alasannya cinta Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita katakan cinta terlarang. Dah paham nampaknya. Jelas? Jelas enggak? Nah. Atau ada orang dengan alasan cinta menyatu dengan Allah tabaraka wa taala. Cinta terlarang karena tidak sesuai akad. Ini berat kaji pagi ini Pak. Bikin bapak tidak bisa tidur nampaknya karena ada cinta terlarang. Cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara-cara yang dia larang, cinta terlarang. Sebesar-besar larangan Nabi adalah mengada-ngada sesuatu dalam agama. Sampai ancamannya cintanya tidak diterima ketika minum di tepi telaga. Jelas Pak? Jadi jangan main cinta terlarang. Jadi cinta yang syar'i, cinta yang syar'i, bukan cinta terlarang. Dah, kayaknya kalimat cinta nih sebagai kunci passwordnya bagi ini nampaknya kaum muslimin dan muslimat. Lupa kias, bahwa kias kata Imam Syafi'i terbagi dua. Yang pertama yang seperti tadi mengkiaskan, menggabungkan sesuatu dengan hukum mayoritasnya, hukum dominannya. Dominan pada masalah duniawi ibahah boleh. Kalau ada yang mengharamkan, tuntut dengan dalil. Ya, Al-Quran, Sunnah, Ijma' atau Qiyas. Kalau ada masalah ibadah, hukum asalnya haram. Lalu ada yang melarang, jangan tunjuk minta dalil yang melarang. Kalau ada yang membuat, dituntut apa dalil yang membolehkan. Karena sesatnya orang tersesat di masa jahiliyah. Kenapa? Karena mengada-ngada agama, ibadah tadi. Mengada-ngada ibadah. Dia buat mereka sesat. Disuruh begini, lain yang dibuat. Gitu kan? Disuruh begini, lain yang dikerjakan. Nah, kalau lain yang dikerjakan, akhirnya apa? Tersesat jalan. Jahiliyah mereka. Ya, disuruh membersihkan Ka'bah dari syirik, mereka buat syirik di situ. Disuruh mereka tenang ketika tawaf, bertepuk tangan dan bersiul. Ya kan? Kan disuruh berzikir dengan suara lirih. Terdengar tapi tak jelas. Ya, terdengar tapi enggak. Kan suara lirih nih. Ini enggak pakai teriak-teriak, apalagi sekarang pakai mikrofon pula kan. Allahumma katanya kan. Kadang pakai apa pula, harus pakai macam-macam lah. Nah, Allah musta'an. Jadi apa namanya, karena mengada-ngada akhirnya
berubah dari apa yang disuruh. Akhirnya mereka lama-lama tersesat. Karena dia ikut jalur lagi. Harusnya kan jalur melingkar. Nah. Akhirnya tapi mereka naik ke Bukit Sofa. Tawaf belum selesai, dia sudah naik ke Bukit Sofa. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka mengetahui pokok dasar hukum ini sangat penting. Mana yang kiasnya sahih, mana yang kiasnya tidak sahih. Mana yang hukum asalnya haram, mana hukum asalnya halal. Jangan dibalik. Babat TV Sunnah, belajar agama baru alif.